Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori Akuntansi Syariah. Konsep akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang keempat, diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi, sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Yang terakhir, sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi syariah tersebut. Ciri-ciri akuntansi syariah. Yang pertama, dilaporkan secara benar sesuai dengan Quran surah ke-10 ayat 5. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya sesuai dengan Quran surah kedua ayat ke-202 dan surah ke-19 ayat 4 dan 5. Yang ketiga, dibuat oleh ahlinya atau akuntan. Hal ini sesuai dengan Quran surah ke-13 ayat 21 dan ayat ke-40. Yang keempat, terang, jelas, tegas, dan informatif. Hal ini sesuai dengan Quran surah ke-17 ayat 12 dan surat ke-14 ayat 41. Yang kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Hal ini sesuai dengan Quran surah ke-6 ayat 552 dan Quran surah ke-39 ayat 10. Informasi ditunjukkan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan, sesuai dengan Quran surah kedua ayat 212 dan Quran surah ketiga ayat 27. Yang ketujuh, terperinci dan teliti, sesuai dengan Quran surah 65 ayat ke-8. Yang ke-8, tidak terjadi manipulasi, yaitu yang sesuai dengan Quran surah ke-69 ayat 20 dan Quran surah ke-78 ayat 27. Yang terakhir, dilakukan dengan cara kontinu atau tidak lalai. Hal ini sesuai dengan Quran surah ke-21 ayat 1 dan Quran surah ke-38 ayat 26. Karakteristik akuntansi syariah. Yang pertama, transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat ukur dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Dan yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Akuntansi dalam kerangka Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu upaya untuk mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Islami yang diilhami dengan nilai Islam. Oleh karenanya, akuntansi Islam juga harus diilhami dengan nilai Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri tidak menyebutkan secara saklek tentang akuntansi. Beberapa ahli menakwilkan, salah satunya Tri Yuwono dan Grafikin menggambarkan akuntansi syariah adalah upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transcendental, dan teleologikal. Konsekuensi ontologis dari definisi ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban berikut, semua jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari atau ontologi tauhid. Teori akuntansi syariah. Akuntansi syariah apabila dilihat dari pendekatan teoritis praktisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi syariah idealis dan pragmatis. Akuntansi syariah pragmatis mengutamakan adaptasi akuntansi syariah konvensional, mulai dari konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya disesuaikan dengan nilai-nilai konvensional. Sedangkan akuntansi syariah idealis mencoba membangun teori sampai bentuk teknologinya berdasar nilai-nilai Islam. Perbedaan dari segi tujuannya. Akuntansi Islam bertujuan menjaga harta yang merupakan hijjah atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, merinci hasil-hasil usaha untuk perhitungan zakat, penentuan hak-hak mitra bisnis dan juga membantu menetapkan imbalan dan hukuman serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi. Akuntansi konvensional menjelaskan utang piutang, untung rugi, sentral moneter, dan membantu dalam mengambil ketetapan manajemen. Perbedaan dari segi konsep. Akuntansi konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin. Akuntansi Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku, serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko. Perbedaan dari segi modal. Modal dalam akuntansi konvensional terbagi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap, dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Dalam akuntansi Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan harta berupa barang atau stok. Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Perbedaan dari segi prinsip. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Akuntansi Islam memakai akidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun belum. Akan tetapi jual beli adalah suatu keharusan untuk mengatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum laba itu diperoleh. Prinsip filosofis akuntansi syariah. Prinsip filosofis akuntansi syariah yaitu humanis, berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Prinsip filosofis emansipatoris
Emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Prinsip filosofis transendental. Transendental maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Kemudian prinsip filosofis teologikal. Teologikal memiliki artian bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan juga kepada alam semesta. Praktik akuntansi syariah. Kemunculan dan perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia yang sangat fenomenal telah memicu lahirnya diskusi-diskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga, sampai kepada pola akuntansinya. Menariknya, akuntansi untuk dibahas, tentu karena adanya beberapa alasan. Pertama, akuntansi selama ini dikenal sebagai alat komunikasi atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. Kedua, akuntansi sering diperdebatkan apakah ia netral atau tidak. Ketiga, akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu politik, ekonomi, budaya, di mana ia dikembangkan. Dan keempat, akuntansi mempunyai peran sangat penting karena apa yang dihasilkannya bisa menjadi sumber atau dasar legitimasi sebuah keputusan penting dan menentukan pada tatanan teknis operasional. Akuntansi syariah adalah instrumen yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain daripada itu, kita mendapatkan hal pokok lain dalam ibadah Islam, bahwa upaya kita menentukan format teori maupun praktik ekonomi atau manajemen dan akuntansi Islam harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang integral. Uraian tentang keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah adalah bercirikan sebagai berikut. 1. Menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi. 2. Memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis. 3. Bersikap adil terhadap semua pihak. 4. Menyeimbangkan sifat egoistik dan altruistik. Dan yang terakhir, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.